Itu kan tanda bahwasanya ketika dia lolos dari kontrol manusia, tapi dia tidak bisa lolos dari kontrolnya Allah, dari kontrolnya Tuhan. Tetap ada konsekuensi yang harus dia dapatkan. Apa? Aku lapar baca. Sama bapak itu loh. Bapak lapar bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya lalu ya. Oke, pertama-tama kita masukkan kartu ATM kita itu kan ada logo-logo ya. Kalau di deposito. Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentang anak saya ya. Anak saya itu kebetulan bersekolah di sebuah sekolah yang berasrama. Dia bercerita tentang seorang seniornya yang melanggar peraturan. Jadi ya, peraturan di sekolah itu ya, di sekolah berasrama itu salah satu aturannya seorang perempuan dilarang memiliki hubungan asmara dengan seorang laki-laki ya. Bukan berarti terus kalau sama perempuan boleh, enggak juga, maksudnya dilarang memiliki hubungan asmara lah ya. Nah, bila ketahuan maka akan ada konsekuensinya. Nah, si seniornya itu ketahuan dia surat-suratan itu istilahnya mungkin berbalas surat cinta lah dengan seorang laki-laki ya, ketahuan. Nah, tapi berhubung seniornya ini memiliki kerabat ya di sekolah berasrama itu ya, dia dibela oleh kerabatnya itu, sehingga dia mendapatkan hukuman lebih ringan dari hukuman yang sebenarnya harus dia dapatkan. Untuk perbandingan, ada orang lain lagi melakukan kesalahan yang lebih ringan dari itu tapi hukumannya berat. Nah, dia itu dianggap melakukan kesalahan yang lebih berat tapi hukumannya ringan. Nah, anak saya itu seperti tidak terima dengan kejadian seperti itu. Nah, tapi yang saya pikirkan saat itu adalah saya khawatir guru itu kan adalah sosok yang menjadi teladan kan, segala sikap-sikapnya, hanya pelajarannya saja yang harus kita, bukan hanya saja ucapannya saja yang harus kita dengarkan, yang harus kita perhatikan, yang harus kita taati, tapi kan keteladanan dia itu yang menginspirasi siswa-siswanya, siswi-siswinya untuk mengikuti jejaknya kan, untuk jejak kelakuannya. Yang saya khawatirkan itu anak saya memiliki sikap karena melihat contoh seorang guru yang membela kerabatnya, sehingga kesalahan dia itu tidak mendapatkan hukuman yang semestinya. Saya khawatir anak saya punya pandangan, waduh berarti nggak apa-apa dong, kita juga nanti suatu saat seperti itu berbuat kesalahan, berarti nggak dosa. Itu yang saya khawatirkan ya. Makanya saya pun mengatakan pada dia, nah, guru itu manusia biasa, dia memang punya ilmu lebih, punya usianya lebih dari kita, tapi dia tetap manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Jadi kalau ketika dia melakukan kesalahan, bukan berarti kesalahannya juga harus kita ikuti, harus kita tiru. Oh, berarti nggak apa-apa dong saya juga kalau berbuat seperti itu. Enggak ya, kalau udah seperti itu bukan teladan lagi. Kita nggak boleh mencontohnya, nggak boleh mengikuti seperti itu ya. Kalau dia berbuat baik ya kita teladani, kita ikuti, tapi ketika dia berbuat khilaf jangan diikuti. Dia manusia biasa, dia bisa berbuat salah ya. Dan alhamdulillah memang anak saya tidak ingin mencontohnya. Dia tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan, dia tahu itu adalah salah, itu nggak boleh ditiru ya. Dia hanya merasa ini tidak adil ya, ini ada suatu ketidakadilan. Masa mentang-mentang punya saudara, punya kerabat di situ, terus dia berbuat salah mudah termaafkan atau hukumannya bisa lebih ringan, sedangkan yang lain tidak. Nah, itu yang ada dalam pikiran saya. Dia merasa ini nggak adil, ini curang. Dalam sebuah permainan harusnya fair, semua punya konsekuensi yang sama ya, punya apa, kalau dia berprestasi dia mendapatkan hadiah yang sama, dia ketika dia melakukan kekhilafan, kesalahan, dia juga mendapatkan hukuman yang sama. Harusnya seperti itu. Anak saya itu seperti itu, dalam pikiran dia itu seperti itu. Dia hanya merasa ini curang, ini nggak adil, dan itu mengganggu pikirannya. Nah, menanggapi hal itu ya, kemudian saya pun memberikan pengertian kepada dia bahwasanya ya kita memang posisi dia sebagai siswa biasa itu memang tidak menguntungkan, tidak bisa mengubah hal itu, atau sulit untuk mengubah hal itu ya. Mungkin kita nggak bisa mudah untuk protes, nggak bisa dong, dia harus dihukumnya sama dong kayak yang kemarin kayak gitu. Masa cuma kayak begini,
nggak bisa karena posisinya, bukan nggak bisa ya, sulit karena posisinya lemah ya, apalagi hanya seorang siswi biasa ya, posisinya lemah untuk ikut menegakkan istilahnya menegakkan keadilan di situ, posisinya lemah. Tapi saya yakinkan kepada dia bahwasanya, nah Tuhan itu, Allah itu maha adil. Dia mungkin bisa lolos di fase ini, tapi mungkin bisa jadi dia nanti tidak akan lolos di fase berikutnya. Dia, atau dengan kata lain, dia akan tetap mendapatkan balasan, tapi nggak sekarang, nanti. Jadi nggak perlu khawatir, jangan sampai itu mengganggu pikiranmu ya. Kamu tetap fokus dengan target-targetmu, fokus dengan apa yang harus kamu lakukan ya, seharusnya sebagai seorang murid yang belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk masalah seperti itu biarlah menjadi urusannya Allah. Sebenarnya ini kurang tepat juga ya, sebenarnya sih ini kurang tepat ya, cuma sementara hanya itu yang bisa dilakukan ya. Kalau dia punya posisi yang bagus ya, dia bisa merubah semua itu, bisa tetap meluruskan sesuatu yang bengkok ya. Jadi ya ini adalah sesuatu yang tidak ideal ya, jadi ya mau tidak mau kita harus bersabar. Saya memberikan gambaran seperti ini. Dia pernah cerita temannya pernah menyelundupkan HP, berhasil, nggak ketahuan, tapi kemudian HP itu rusak karena kesiram air. Nah itu kan tanda bahwasanya ketika dia lolos dari kontrol manusia, tapi dia tidak bisa lolos dari kontrolnya Allah, dari kontrolnya Tuhan. Tetap ada konsekuensi yang harus dia dapatkan. Apa? Aku lapar pocong. Sama bapak itu loh. Bapak lapar bakso. Jadi itu contoh kecil tadi itu ya, kebetulan ada contoh kecil yang bisa saya berikan kepada dia ya, karena pengalaman hidup seperti itu. Ketika kita lolos dalam fase ini, tentu kita akan lolos di fase berikutnya ya, ketika kita melakukan saat kalau kita tidak mau menyadarinya ya. Sedikit ya mungkin pesan dari saya untuk siapapun yang memiliki seseorang yang disiapkan masa depannya ya, entah itu keponakan, entah itu saudara, entah itu anak, entah itu adik ya. Ketika kita memiliki seorang yang akan kita siapkan masa depannya, maka izinkanlah dia untuk berproses menjadi dewasa. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan suatu khilafan, izinkanlah dia untuk menjalani konsekuensinya ya, secara alami ya. Kita tidak perlu banyak ikut campur ya, kita tetap ikut campur tapi dalam koridor, dalam jalan yang benar ya. Jangan sampai mengambil jalan yang salah atau jalan yang singkat ya, karena akan lebih mudah dia menerima konsekuensi di saat dia masih belajar seperti ini daripada nanti ketika dia dewasa, ketika dia berkompetisi dengan sesuatu hal yang lebih besar lagi ya. Ketika dia mengharapkan nanti kelak ketika dia dewasa, dia melakukan hal besar lagi, itu konsekuensinya tentunya lebih besar lagi. Jadi biarkan dia belajar dari kesalahan sekarang untuk kedewasaan dia di masa datang. Jadi ketika dia dewasa, dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang pernah dia lakukan dahulu. Ada konsekuensinya, ada balasannya seperti ini, jadi saya nggak boleh seperti ini ya. Jadi akan lebih mudah untuk mendapatkan konsekuensi sekarang saat dia masih belajar daripada nanti saat sudah pelajaran itu lebih serius lagi ya, belajar dengan kehidupan ya, karena urusannya tentunya nanti ketika si anak telah dewasa, urusannya kan tentu lebih besar lagi, jadi konsekuensinya pun lebih besar lagi. Jadi kita pun sebagai orang tua ya, idealnya ya, saya juga sama, saya orang tua ya, kadang-kadang ya sering inginnya sih memberikan karpet merah pada anak, sukses untuk tidak banyak gangguan ya, nggak banyak melalui jalan-jalan yang terjal, lurus langsung enak, maunya kita kan seperti itu sebagai orang tua ya. Nah tapi kan kehidupan rumusnya ternyata tidak seindah yang kita bayangkan ya. Di situ ada proses-proses yang harus dilalui, ada banyak pelajaran-pelajaran hidup yang harus dia ambil hikmahnya. Nah, biarlah dia belajar mengambil hikmah untuk kedewasaan dia, agar ketika dia berhadapan dengan masalah yang lebih besar lagi, ketika dia sudah diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi, nah, dia bisa menjalaninya dengan benar ya, sehingga dia tidak banyak mengalami masalah-masalah yang besar, karena dia sudah benar-benar dewasa dalam mengambil sikap dan keputusan.
Oke, seperti itu tadi cerita dari saya. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon bila mana Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel ini. Iya, Dek. Oh iya ya. Silakan subscribe channel di sini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.